Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reinota di Kebun Organik. Kompos tea atau kompos yang direndam, diambil cairannya. Itu sangat bermanfaat sekali digunakan sebagai pupuk cair dalam budidaya sayuran maupun tanaman yang lainnya. Bahan-bahannya, bahan utamanya adalah pupuk kandang. Kalau ada tambahan bisa ditambahi dengan cacing, kemudian bisa ditambahi dengan pupuk-pupuk dari alam lah ya, mungkin bisa batu yang dipecah gitu. Dan kalau kita punya mol bisa ditambahi mol juga, tambahi molase kalau ada. Kalau tidak ada semua ya cukup pupuk kandang saja, bisa ditambahi triko, itu triko beli pas ada. Bahan-bahannya kita ambil kira-kira masing-masing satu ember kecil ya, secukupnya saja, sedikit saja. Ini untuk dosis sekitar 150 liter air. Kemudian ditambah triko kira-kira ya 2 genggam lah. Kalau ada sih, kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Triko itu adalah jamur yang baik. Jamur mikroorganisme itu terdiri dari bakteri, jamur, kapang. Salah satunya ini jamur. Triko itu biasa digunakan untuk antisipasi pencegahan penyakit antraknosa atau patek, kemudian untuk virus Gemini juga. Pokoknya mengatasi penyakit-penyakit atau hama-hama yang berasal dari jamur tidak baik. Setelah semua bahan diaduk, kemudian dimasukkan karung. Kalau ada sih menggunakan karung yang dari itu loh, bekas karung terigu itu kan yang kain itu bagus, pori-porinya juga banyak ya. Tapi kalau tidak ada ya pakai karung plastik nggak apa-apa sih, karung apa saja lah. Kemudian diikat yang kuat agar tidak keluar nanti kalau dimasukkan. Setelah diikat kuat kita masukkan ke dalam wadah. Kita kebetulan gunakan wadah drum plastik, kapasitas kalau nggak salah ini 150 liter. Nah, ini usahakan digantung ya. Jadi kalau diletakkan di bawah nanti materialnya atau komposnya atau pupuk kandangnya itu semuanya mengendap di bawah. Akhirnya yang larutannya, pekatannya itu hanya dari bawah. Tapi kalau digantung seperti ini maka nanti larutannya itu, komposnya itu merata di atas. Nah, mengapa menggunakan karung atau kita beri wadah? Karena kalau langsung dari materialnya, bahan-bahannya langsung diletakkan di bawah, maka dia akan mengendap di bawah. Sehingga ketika kita aerasi, ya, kasih oksigen, itu tidak bisa merata ke semua bahan. Tujuannya adalah untuk mengembangbiakan mikroorganisme yang terdapat di dalam kompos tersebut. Sehingga mereka menjadi berlipat ganda. Kemudian ketika kita aplikasikan ke tanaman atau tanah, fungsinya akan semakin bagus. Mereka dalam bekerja membentuk nutrisi untuk ketersediaan bagi tanaman itu lebih cepat karena bakterinya atau mikroorganismenya itu berkembang berlipat-lipat ya dari kompos yang semula. Kompos ini adalah salah satu cara meningkatkan atau melipat gandakan mikroorganisme. Kemudian juga untuk merilis atau melepaskan nutrisi yang ada di dalam kompos menjadi cair sehingga mudah untuk diserap oleh tanaman. Setelah semuanya bahan dimasukkan, kemudian diisi air, kemudian diberi aerasi atau diberi oksigen. Kita bisa menggunakan aerasi aerator yang bisa digunakan untuk kolam juga bisa, untuk akuarium juga bisa. Ya, gitu. Jadi tujuannya adalah pemberian oksigen. Sehingga yang hidup di dalam sini nanti adalah mikroorganisme aerob, yaitu mikroorganisme yang hidup dengan mengandalkan oksigen sehingga tidak menimbulkan bau. Biasanya kalau anaerob itu hasilnya nanti akan bau ya. Tapi kalau aerob ada campur, ada ada oksigen di sana, mikroorganisme yang hidup, mikroorganisme aerob sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap. Ini baunya segar bang, ada molase juga sih, jadi baunya bau-bau manis gitu. Di aerasi 24 jam. Tujuannya adalah untuk melipat gandakan mikroorganisme untuk mengeluarkan nutrisi yang ada di kompos sehingga mudah diserap oleh tanaman. Mikroorganisme diaplikasikan ke tanah, ke media tanam, nanti mereka juga akan bekerja lagi, lebih banyak bekerja lagi di tanah untuk mengeluarkan nutrisi, membuat nutrisi bagi tanaman juga. Nah, kita lihat kondisinya setelah 12 jam. Ya, kalau mulai jam 10, ini jam 4 sore, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 jam. Ini 6 jam udah keluar buihnya banyak. Katanya kalau buih itu tanda perkembangbiakan
mikroorganisme, tapi yang nggak tahu ini kalau kalau diaduk sebuah cairan kalau diaduk biasanya juga mengeluarkan bunyi. Nah ini sudah keruh ya. Jadi material yang ada di dalam karung tadi sudah mulai terlarut karena dengan adanya tekanan udara dari dalam, maka material yang di dalam itu larutannya keluar. Nah ini setelah 24 jam, aerasi atau aerator dimatikan, ini sudah siap digunakan. Penggunaannya takarannya 25% saja karena ini terlalu pekat ya. Kita lihat saja kalau ini kan terlihat sekali pekat, maka kita gunakan 25%. Maksudnya sini kalau kita pakai air pakai ini kompos di 1 liter, maka airnya 4 liter air sumurnya. Tapi kalau tidak terlalu pekat bisa 50%. Jadi separuh-separuh. Iya, separuh-separuh. 1 liter kompos D, 1 liter air. Tapi karena ini terlalu pekat, karena bahan bakunya tadi banyak sekali. Tapi kalau cuma kompos 1 ember saja, mungkin tidak terlalu pekat. Tapi ini ada tambahan mol juga sehingga terlalu pekat. Dikhawatirkan nanti kalau menggunakan perbandingan 1:1 itu overdosis bagi tanaman. Sedikit saja dosisnya 1:4 atau 25%, tapi kita berikan rutin 3 hari sekali. Dengan cara dikocor ke seluruh bagian tanaman juga ke tanahnya. Lakukan pengocoran di pagi hari, sebenarnya pagi hari sebelum sinar matahari muncul ya, jadi tidak langsung menguap. Gitu, karena stomata itu biasanya mulai terbuka, stomata daun mulai terbuka ketika sinar matahari mulai muncul. Hingga pada saat itu daun juga membutuhkan nutrisi, bisa menyerap nutrisi dari yang kita siramkan. Selain ke seluruh bagian tanaman, kita juga masukkan ke dalam tanah atau media tanam. Itu dilakukan 3 hari sekali ya. Bisa kalau dosis kecil bisa lah setiap hari nggak apa-apa. Ini kan kompos nih sama saja, maksudnya kalau kita memberikan kompos padat langsung ke tanaman juga tidak apa-apa. Ini tidak terlalu pekat. Ini kebetulan ada tanaman semangka yang kita siram menggunakan komposting. Ya latihan ini nanam semangka mudah-mudahan jadi. Tapi bukan ding, itu punya temen semangkanya. Kita cuma ngelihat saja sih sambil belajar. Nanti kalau apa ya udah ada kesempatan ya mungkin suatu saat akan mencoba untuk menanam semangka juga ya bro. Kita siram saja sedikit ya. Kita ini selalu tambahkan nutrisi dari air komposti dan kita siram juga rutin seperti ini. Kita juga gunakan untuk stroberi. Ini untuk stroberi kita. Ini kebetulan kita pohon kangkung kita sudah banyak bunga dan sudah sering berulang kali petik sehingga sudah tua. Kemarin ada penjual kangkung yang kebetulan datang ke sini, kemudian disampaikan oleh beliau, Pak Solihin namanya, orang Sangringan, desa kita juga. Katanya disuruh pangkas semua, kemudian tambahkan pupuk. Kita akan gunakan ini juga untuk nyiram ini kangkung. Nanti diharapkan setelah disiram ini muncul tunas-tunas baru yang segar-segar lagi kangkungnya, menjadi kangkung yang muda lagi. Ya demikian tadi proses pembuatan komposti atau kompos cair yang menggunakan bahan utama pupuk kandang. Dan kepada para pemirsa yang baru saja nonton, silakan klik subscribe. Di bawah video ada, di akhir video ada lingkaran saya sekeluarga, silakan diklik untuk berlangganan gratis. Video kami selanjutnya tentang bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, seperti yang dilakukan oleh orang luar sana ketika dia ngomong ini dimakan. Ya, karena memang ini organik maka ikut-ikutan makan. Menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga. Bagaimana cara kami memanfaatkan limbah-limbah dapur, limbah rumah tangga, apa saja bahan organik menjadi pupuk organik, pupuk yang sehat, pupuk yang bersih buat tanaman kita semua juga.
kemudian bagaimana cara kami memberdayakan keluarga kita untuk bekerja sama mengelola pekarangan menjadi tempat yang menyenangkan, berekreasi, saling berinteraksi satu sama lain di antara keluarga kita. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.